Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk, dan kali ini kita akan membicarakan tentang pariwisata Bali berkualitas bermartabat ya, di tengah banyak cerita tentang warga negara asing yang menjadi wisatawan di Bali berulah. Ya, tentu ini banyak bermunculan apa sebabnya dan bagaimana upaya untuk kita mengembalikan pariwisata ini yang berkualitas dan bermartabat. Saya akan wawancarai mungkin orang yang paling sibuk kali ini ngurusin pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, ya. Rajeng. Pasti juga memang lagi sibuk juga ya ngurusin pariwisata Bali yang banyak WNA ini yang berulah. Gimana Pak Kadis, perkembangan terakhir kondisi mungkin dari kedatangan dulu, sepertinya ini ada kabar gembira bahwa pariwisata Bali sudah mulai menggeliat, wisatawan jumlahnya juga sudah mulai bertambah. Pertama memang kalau Bali mulai tumbuh pariwisatanya sejak diberlakunya kebijakan bebas karantina dan pemberian visa on arrival per 7 Maret 2022. Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sudah mencapai 2.100.000 lebih. Di tahun 2023 ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sampai dari periode Januari sampai dengan April sudah mencapai 1.463.000 orang. Dari pemberian 92 visa on arrival, yang di dalamnya ada pemberian bebas visa kunjungan untuk 10 negara ASEAN. Jadi sudah hampir 1 juta. Hampir 1,5 jutaan. Kita mendengar katanya bulan Juni juga, April sampai Juni justru ada peningkatan. Harusnya ini low season, tapi ada peningkatan kan? Betul. Kalau kita lihat bandingkan year to year dibanding periode yang sama dari Januari, April tahun lalu, jauh peningkatannya lebih tinggi. Tetapi kalau dilihat tahun 2019 memang waktu Januari sampai April itu 1,8 juta sampai April. Tetapi tahun ini kan memang peningkatan karena memang hampir semua negara sudah membuka diri, termasuk China, ya kan. Untuk bulan Juni ini memang mulai high seasonnya bulan Juni, Juli, Agustus ini, sehingga kami optimis kunjungan wisatawan mancanegara makin meningkat. Yang ditargetkan 4,5 juta ya? 4,5 juta ya. Nah, kalau kita bicara tentang banyak WNA wisatawan yang berulah ya, banyak media, bahkan Bu Megawati juga, Pak Koster, Pak Gubernur juga menyampaikan ini jadi persoalan yang harus menjadi concern kita bersama. Nah, Dinas Pariwisata apa yang sudah dilakukan, Pak? Pertama memang Bapak Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Bali, Pak Koster, sudah menata ekosistem pariwisata Bali dengan membuat regulasi Perda 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Itu artinya semua harus mempunyai standar, baik itu dari sisi komponen pariwisatanya, industrinya, termasuk juga wisatawannya yang kita inginkan. Turunannya ada Pergub 28 tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata budaya. Artinya kita inginkan adalah pariwisata Bali ini yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Seperti apa sih yang berkualitas? Dari sisi destinasinya, semua harus mempunyai standar seperti tadi Perda 5, ada izinnya, dari sisi tata kelolanya profesional, dari sisi SDM-nya semua ada mempunyai sertifikasi. Dari sisi wisatawan yang berkualitas, dari wisatawan yang datang harus long stay yang kita harapkan, yang artinya yang spend money-nya meningkat, repeater yang berkali-kali, tentu dengan respect dengan budaya dan agama Hindu di Bali. Termasuk bagaimana kita tertib berlalu lintas, tertib di dalam semua kehidupan yang sebagai wisatawan mancanegara di Bali. Ya kalau memang wisatawan ya wisatawan, jangan lagi melakukan kegiatan di luar kewisatan. Jadi sudah ada Perda dan Pergub. Di samping itu juga kita sudah mempunyai Satgas Tata Kelola Kewisataan. Satgas ini terdiri dari semua elemen, baik itu dari unsur pemerintah vertikal maupun perangkat daerah di provinsi, maupun juga di asosiasi pariwisata. Itu Satgas itu. Di samping itu juga kita sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2023 ini per tanggal 31 Mei 2023
Pak Gub sudah menyampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, masuk Bupati, Wali Kota Sebali, menyampaikan mempertegas kembali bahwa ini loh ada aturan di Bali dengan SI ini, sehingga wisatawan paham dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan di Bali dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Bagaimana dengan upaya untuk ya tadi memberikan informasi kepada wisatawan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali, karena kan ketika tadi sudah ada Pergub, sudah ada Perda, sudah ada Satgas, tapi kenyataannya masih saja ada wisatawan yang berulah. Kemarin ada yang ngamuk, bawa pisau, ada yang segala macam. Ini gimana Pak Kadis? Pertama memang kami sedang mencetak ini flyer do's and don't ini. Kita sebarkan sekarang ini semua ke KBRI seluruh dunia. Berikut juga kepada teman-teman komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk dengan partnernya yang di luar negeri, dan juga kami juga menyampaikan kepada konsul-konsul yang ada di Bali. Nah tentu ini maksud kita adalah bagaimana biar wisatawan yang datang ke Bali mengetahui, memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah ini kita sudah lakukan masif dan masuk di mana kita taruh di webnya di Dinas Pariwisata tentunya. Dan kita sekarang lagi membuat proses pembuatan video pendek. Video pendek adalah untuk kita pasang putar seluruh Bali, seluruh pintu-pintu masuk di Bali, termasuk di maskapai kita akan sampaikan. Seperti apa yang harus dilakukan. Ini artinya memang agar betul-betul Bali kita jaga. Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman dan nyaman, yang berbasis budaya, yang kita inginkan adalah berkualitas dan bermartabat. Nah seperti itu dah. Jadi sudah ada sudah pendek yang akan ya. Diputar nanti di banyak tempat. Betul. Gitu ya, tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ada yang mengatakan katakanlah begitu, wisatawan yang datang ke Bali ini banyak wisatawan yang katakanlah kelasnya bawah gitu ya, kemudian tidak punya dana yang cukup. Nah ada yang mengatakan sebaiknya kalau mau ke Bali betul-betul yang agak berkualitas, saringlah mungkin yang lebih punya duit yang banyak dan segala macam. Mungkin tidak itu diwujudkan kalau ada usulan seperti itu. Kami tidak menutup terjadinya hal itu karena memang ada kebijakan visa on arrival ini ya. Visa on arrival ini tentu sekarang Pak Gubernur sudah akan melakukan rapat koordinasi lagi kembali dengan kementerian terkait untuk bagaimana syarat-syarat untuk masuk mengurus visa itu ditambahkan dengan hal-hal yang tadi, misalnya kayak kalau kita ke luar negeri, apakah tambahkan dengan 3 bulan terakhir rekening itu, ya itu biasanya. Nah nanti itu masih digodok seperti apa, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bahwa inginkan pariwisata berkualitas bisa kita wujudkan. Karena dengan di awal di hulu ini dengan penyaringan dari sisi persyaratan, tentu ini akan menjadi seleksi yang paling ampuh lah yang kita untuk saat ini kita. Jadi ada upaya ke sana. Iya, ada upaya ke sana ya. Akan digodok gitu ya Pak Kadis ya. Nah, kalau kita ada yang mengatakan kemarin sempat terlempar oleh Pak Gub kuota gitu ya, pembatasan jumlah sekian. Nah, ini ada pro dan kontra juga. Ya, karena kan kalau kita tahu bersama Bali akomodasinya cukup banyak sehingga membutuhkan juga wisatawan yang banyak. Nah, tentang wacana kuota ini juga masih dalam digodok ya Pak? Pak Gub memberikan statement kuota itu kan beliau tidak menyebutkan angka. Kuota dalam artian untuk menyambutkan angka pariwisata yang berkualitas dan bermartabat tadi itu. Nah, bisa saja angka itu muncul melebihi daripada 2019, 6,3 bisa 7 juta kan. Tetapi yang wisatawan datang yang berkualitas yang saya sebutkan tadi sesuai dengan Pergub 28. Memang kata kuota itu mungkin seperti pembatasan, malah tidak. Angka tidak disebutkan kecuali kuota sekian gitu. Kalau ini kan tidak. Ini ingin menjaga beliau pariwisata yang berkualitas itu agar pariwisata itu betul aman dan nyaman yang di Bali. Karena segelintir orang ini sebenarnya wisatawan yang melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai yang kita lihat, tetapi bisa mempengaruhi Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman. Sehingga ini betul-betul kita kelola dengan baik untuk menuju pariwisata yang aman dan nyaman itu. Jadi kalau orang bicara kuota seolah-olah ada pembatasan. Pembatasan ya. Nah, angkanya bisa jadi melebihi ya Pak. Kemarin yang terbanyak sampai 6,3 juta kalau 2019 angkanya. Ya. Bahkan
Tapi kalau daya tampung pernah diperhitungkan kita berapa sampai kira-kira Pak Kadis? Kalau daya tampung kita kan masih bisa memungkinkan karena memang jumlah akomodasi kita memang tentu untuk hitungan itu kita belum bisa menghitung itu persisnya berapa, tetapi yang jelas kami inginkan adalah wisatawan, salah satu wisatawan yang kita ingin datang berkualitas adalah harus tinggal dia di tempat akomodasi yang resmi. Nah, ya kan, yang ada izinnya, itu loh. Ya, itu di SE sudah menyebutkan, di SE itu ada jelas disebutkan agar wisatawan yang ke Bali tinggal di tempat yang resmi. Yang resmi itu artinya ada yang berizin. Ya, tidak di kos-kosan, Ya, tidak di, betul. karena ada beberapa yang Betul. seperti itu ya. Ya, ini wacana kan banyak juga tentang larangan mendaki juga ada. Ini juga bagian dari kata konon kabarnya untuk pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat. Gimana Pak? Kadis, apakah ini juga masih dalam tataran wacana yang mau dilempar juga? Pak Gub melihat mengapa gunung ini beliau ingin mengembalikan Bali itu kan pariwisatanya pariwisata budaya ya, dan taksunya itu ada di kehidupan kita melakukan ritual-ritual. Salah satu tempat-tempat yang suci kita anggap keramat itu adalah gunung. Nah inilah beliau tidak ingin gunung itu dipakai untuk sebagai daya tarik untuk sampai ke tempat. Itu pun beliau ada dasarnya menyampaikan demikian karena ada Bisame para Sulingge tanggal 15 Agustus 2022 kemarin bahwa ada Aste Dase Parwata 18 gunung yang memang sebagai kawasan suci. Nah itu beliau ingin mengembalikan, mengagungkan kembali Gunung Agung sehingga vibrasi Bali sebagai daya tarik wisata itu kembali lebih kuat lagi. Karena memang itu yang kita miliki, taksu Bali itu yang ingin dikembalikan sama beliau. Karena memang sekarang ini tata kelola gunung itu memang ingin beliau rapikan, baikkan. Yang mana yang saya pikir kayak di Batur mungkin taman wisata alam yang di bawah masih bisa, tapi naik gunungnya, nah, sekarang masih digodok untuk seperti apa bentuknya di Perda, apa Pergub nanti kita lihat. Jadi masih dalam tataran Iya, godok ya? betul. Belum ada lah, katakanlah Perda atau Pergub untuk larangan itu belum ada gitu ya. Tapi sepertinya mungkin Pak Gubernur dan Dinas Pariwisata ini betul-betul ingin mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Kalau Pak Kadis optimis ini bisa kita wujudkan? Kami optimis karena memang sekarang ini dengan adanya 2,5 tahun ada pandemi, bagaimana kita merasakan teman-teman komponen pariwisata termasuk masyarakat juga, oh ternyata wisatawan yang datang itu betul-betul yang kita ingin adalah wisatawan yang berkualitas untuk menjaga. Karena kemarin itu tidak hanya wisatawannya juga, pengusaha pariwisata pun yang kita ingin adalah pengusaha yang berkualitas dalam artian dia harus punya izinnya, standarnya jelas dari sisi usahanya, dari sisi SDM untuk para pekerja ada kualifikasi seperti apa. Nah, kemarin itulah pembelajaran bagi kita dan kita sekarang ingin mewujudkan itu dan ini sudah merupakan kebutuhan kita bersama karena Bali dengan luas wilayah yang terbatas hampir 5.000 lebih kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekarang 4,3 juta, kalau hitung-hitung wisata mancanegara dengan jumlah yang sekian kan harus kita hitung bersama lagi. Nah, sekarang kita inginkan adalah kita betul-betul berkualitas. Spend kayak dulu lah, tahun 90 itu rata-rata mereka tinggal di Bali itu 2 sampai 3 minggu. Sekarang kalau di average rata-rata kan 9 hari sampai 11 hari. Nah, sekarang kan kita inginkan lagi yang long stay lah. Sehingga spend money-nya besar. Dan itu repeater. Berkali-kali mereka datang karena sebegitu cintanya terhadap Bali. Seperti itu. Jadi optimis ini akan terwujud. Tapi kalau kita tanya kapan akan terwujudnya, butuh waktu dan dukungan. Nah tentu kami optimis ini kita harus bersama-sama. Ya. Yang kami sebut dengan hexahelix sekarang. Dulu kan pentahelix nih, sekarang hexahelix. Masyarakat kita aja, media juga, akademisi, stakeholder pariwisata, dan tentu pemerintah, baik itu pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, dan wisatawan itu sendiri, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Nah, kita libatkan wisatawan juga. Nah, hexahelix 6 jadi. Kalau kita biasa dengarnya pentahelix. Pentahelix 5. Nah, kita sekarang libatkan partisipasi masyarakat. Baik, Pak Kadis sebagai closing statement dari Pak Kadis kepada masyarakat, pengusaha pariwisata, ya, mungkin juga wisatawan yang ada di Bali bisa menyaksikan acara ini apa yang pariwisata Bali berkualitas dan bermartabat. Pertama, dalam kesempatan yang baik ini saya mengharapkan agar masyarakat
baik itu masyarakat pariwisata, masyarakat sendiri, agar betul-betul lebih peduli di dalam menjaga wilayah masing-masing dalam melihat perilaku wisatawan yang kayak sekarang ini. Karena kita inginkan adalah hanya lapor aja lah kepada kami, ke Satgas, bisa ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, atau langsung ke imigrasi bila menemukan hal-hal di luar kebiasaan sebagai wisatawan. Nah tentu ini kita sama-sama jaga Bali ini bersama-sama, tidak cukup hanya pemerintah yang menjaga, tetapi kita semua, masyarakat, semua lapisan, kita akan bersama-sama mencintai Bali sebagai pulau yang aman dan nyaman. Sehingga ini memberikan vibrasi dan akan mendatangkan wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkualitas. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dan tentunya tadi pemirsa Bali TV wawancara dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkaitan dengan bagaimana mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat. Semua harus terlibat kalau ini kita ingin betul-betul diwujudkan dalam bentuk realitanya sebagai Bali yang sangat tergantung pada pariwisata. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.